Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Tindakan korupsi perilaku yang perlu untuk dihindari. Di negara Indonesia sendiri, korupsi seolah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat yang muda hingga yang tua. Sebelumnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan korupsi. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita atau menggunakan sesuatu untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi tidak selalu menyangkut hal-hal besar seperti penggelapan uang yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi bahkan tanpa disadari terdapat pada hal yang kecil yang dianggap sepele. Tindakan korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup pemerintah saja. Korupsi dapat terjadi di sekolah, perusahaan, rumah sakit, maupun tempat lainnya. Tanpa disadari, tindakan korupsi dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh sederhana korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengambil hak milik orang lain. Mengambil hak milik orang lain merupakan tindakan yang ilegal yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Tindakan ini termasuk korupsi, tindakan berbuat curang. Dampak dari perbuatan ini dapat mengurangi kepercayaan orang lain, dijauhi oleh orang lain dan sulit untuk mendapat kepercayaan lagi. Yang kedua, penerimaan suap. Menerima maupun memberi suap merupakan tindakan korupsi. Penerimaan suap berupa uang, barang, maupun jasa dengan tujuan untuk memilih keputusan maupun tindakan seseorang dalam menjalankan jabatan atau kekuasaannya. Dampak dari perbuatan ini dapat pidana penjara maupun sanksi. Selain itu juga berdampak terhadap kehidupan sosial seperti nilai integritas berkurang. Yang ketiga, berbuat curang. Perbuatan curang merupakan tindakan tidak jujur dan tidak adil demi mencapai tujuan pribadi. Contohnya dalam proses jual beli. Terkadang ada beberapa oknum yang tidak menggunakan takaran timbangan dengan tepat atau melakukan pemerasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang keempat, mencontek saat ujian. Mencontek saat ujian tindakan yang tidak etis dan melanggar integritas akademik. Mencontek dapat dianggap sebagai bentuk korupsi akademik. Yang kelima, datang terlambat. Terlambat sudah jadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan wajar di Indonesia. Bahkan yang sengaja datang terlambat ketika menghadiri suatu kegiatan karena enggan untuk menunggu. Korupsi bukan hanya terjadi dalam bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk waktu. Disadari maupun tidak, ketika datang terlambat, kita menguras waktu orang lain. Seperti pepatah yang mengatakan time is money, hal ini juga bisa dikatakan dengan korupsi waktu. Yang keenam, manipulasi uang rantau. Sengaja melebihkan biaya hidup di perantauan, misalnya biaya hidup di perantauan dalam sebulan sebesar 3 juta, tetapi meminta di orang tua sebesar 4 juta atau bahkan meminta biaya kuliah dan membesarkan nominalnya yang tidak sesuai dengan nominal sebenarnya. Yang selanjutnya, ketujuh, mengambil uang kembalian. Terkadang jika kita disuruh untuk belanja sesuatu, kita tidak mengembalikan sisa uangnya dan bahkan mengambil tanpa sepengetahuan orang tua. Walaupun hal ini terlihat sepele dan bahkan dianggap wajar, tapi tindakan ini termasuk korupsi dan merupakan tindakan penggelapan uang. Kebiasaan tindakan korupsi berawal dari kebiasaan kecil dalam keluarga seperti ini. Semakin maraknya korupsi sangat berdampak buruk terhadap negara. Seperti fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses yang transparan yang merugikan masyarakat banyak. Akibat pihak-pihak yang melakukan korupsi yang mengganggu stabilitas ekonomi makro. Tindakan korupsi memang sudah menjadi persoalan sulit tidak kunjung usai.
Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa. Nilai-nilai kebenaran dan kejujuran perlahan terkikis dari masyarakat, lantas hal tersebut tidak akan membuat kita tinggal diam. Sebagai warga negara yang baik, telah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Dengan melakukan pencegahan korupsi dapat mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama meningkatkan kesadaran dan pendidikan, yang kedua membuat sistem yang transparan, yang ketiga menanamkan kejujuran dan integritas, yang keempat tidak menerima dan memberi, yang kelima mendorong partisipasi masyarakat, dan yang keenam edukasi tentang bahaya korupsi dan dampaknya.